Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, channel Syiar Agama Allah Subhanahu wa taala, dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya. Karena dengan kita menge-share, membagikan video tentang syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang kita miliki medsos ini menjadi sarana nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan kajian dari guru kita. Dengan mengkaji dari guru-guru kita, insya Allah kita akan memahami tentang agama. Marilah kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال حدثني أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Hadisnya sudah sering kita baca, tapi ini melalui sanad Imam Rifai. Apa kata beliau? Nabi SAW bersabda, didengarkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya." Dzaqa, jadi istilah dzauq di dalam istilah ilmu tasawuf itu istilah nabawi, mustalah nabawi, istilah yang muncul dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah dzauq bukan istilah yang dibuat-buat sufi, tapi itu langsung dari qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterjemahkan oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut jawami'ul kalim, yang lisannya mencakup semua lisan. Ya. Dzaqa ta'mal iman. Dzaqa, pasti merasakan. Jadi fi'il mudhari' lain dengan fi'il madhi. Ini fi'il madhi di depan. Ini menunjukkan bahwa dia su'ud, dawam, selalu. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah. Ya. Dzaqa, merasakan. Apa arti dzauq? Dzauq itu merasakan, pasti merasakan ta'amal iman. Ta'am itu rasa, memakan, mengkonsumsi. Jadi iman itu ada rasanya dan bisa dimakan. Siapa yang makan? Karena iman bukan makanan fisik, maka yang memakannya bukanlah fisik. Yang memakannya adalah iman. Itu di mana? Al-iman fil qulub, kata Imam Bukhari. Al-iman fil qulub, ya. Iman itu di dalam hati. Maka yang merasakan manis nikmatnya iman itu apa? Si kolbu ini. Mazaqa ta'mal iman, pasti dapat merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, lezatnya iman, yaitu si kolbu. Man, siapa saja yang kolbunya radiya billahi rabbah. Radiya, ini syaratnya ada 3. Radiya, menerima bulat-bulat bahwa Allah sebagai pengaturnya. Udah terima belum? Allah yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur Allah. Allah yang ngasih hukum kita, bukan kita yang menghukum Allah. Allah yang memilihkan untuk kita, bukan kita yang memilihkan untuk Allah. Itu radiyah. Jadi kapan orang tidak bahagia? Kalau dia tidak radiyah. Ya.
Jadi Rabba, apa arti Rabba? Rabb itu artinya bisa berarti Malik, pemilik. Bisa berarti Khalik, pencipta. Bisa juga berarti hakim, yang memberi hukuman. Itu Rabb. Nah, maka dalam ilmu ma'rifat ada sebutan rububiyah. Istilah ini sedikit berbeda dengan rububiyah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Rububiyah dalam konteks ilmu kemakrifatan adalah menyaksikan peran Allah secara mutlak pada alam. Itu rububiyah. Tubuh kita ini alam, bukan? Diri kita ini alam, rumah tangga kita alam, semuanya alam. Ya. Man radiyah. Orang kalau nggak ridho, kalau cuma sabar, apa beda sabar dengan radiyah? Kalau sabar terasa sakit. Jadi kalau antum itu cuma sabar, sakit. Orang-orang yang sabar selalu merasakan sakit. Tapi kalau orang dia ridho, dia terasa manis. Ini rumusnya, zaqa ta'amal iman. Karena sakit, Allah membersamai orang sabar. Tapi kalau manis, lain lagi, Allah tersenyum kepada orang ini. Jadi Allah itu, karena zatnya bukanlah benda, jika disebut senyum, jika disebut memandang, melihat, itu tidak dihukum dengan hukum jisim, ya. Jadi manisnya iman hanya didapat oleh orang yang sudah melewati maqam sakinah, yaitu radiyah dan mardiyah. Maka ya Tuhan nafsul mutmainnah, orang beriman itu diundang untuk menyantap masakan iman. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan penuh keridhaan. Di saat itu dia diundang untuk menikmati iman. Maka sejak detik itu orang itu akan menikmati setiap saat apapun kejadian pada dirinya. Kata orang itu musibah, bagi dia biasa, bagi dia itu manis. Walaupun secara fisik dia nangis, secara psikis dia bersedih, tapi secara batin dia berhari raya, ya. Wabil Islami dina. Wabil Islam, Islam itu bisa dimaknakan sebagai lembaga, tapi al-Islam di dalam Al-Quran dan hadis bukan lembaga agama, tapi spirit beragama. Al-Islam artinya orang yang berserah diri kepada Allah, itulah dinnya. Jadi al-Islam sebagai lembaga itu yang rukun Islam, mulai syahadat sampai haji. Tapi al-Islam sebagai spirit, ini yang disebut din. Maka ketika disebut inna dina indallahil Islam, cara beragama yang diterima Allah cuma orang yang berserah kepada Allah, gitu, berserah dengan hukum Allah. Nah, sudah seberapa hukum Allah kita terima, ya. Dan juga hukum langit, dalam artian kita ini gak sabar ingin bangun negara dalam negara, ya, gak sabar bahwa perjuangan akhir zaman itu gak boleh duluan akal daripada kolbu, gak boleh nonjol duluan kolbu daripada ruh. Karena al-khilafah ala minhajin nubuwah itu kekhalifahan, pemerintahan yang berdasarkan nubuwah itu ruhani. Maka yang mesti dibangun dulu adalah ruhani. Ini cinta sama Rasul aja belum, ya kan? Sebut Nabi aja belum tersentuh, suruh bangun negara, ya. Lalu wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kapan beliau jadi nabi? Kuntu nabiyan, di kitab Asy-Syifa ada riwayatnya, dan ini juga ada di riwayat Al-Baihaqi, Tabarani dan lain-lain. Kuntu nabiyan, bukan yang itu. Ana
awwalun nabiyyin fil khalq wa akhiruhum fil ba'ts. Saya nabi pertama tapi terakhir diutus. Masa ada orang aswaja nggak ngerti beginian kan? Lucu nggak? Wahada dzauqa, kita tinggalkan perdebatan masalah itu, tapi kita kembali ke bab dzauqnya. Dzaqa ta'amal iman. Jadi yang kita bahas itu sekarang adalah tentang dzauq. Kata Imam Rifai, Sidi Ahmad Rifai, qaddasallahu sirrahu. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau dan silsilah beliau, dan kepada Sayyidil Awalin Sayyidil Akhirin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وهذا الذوق المنبعث عن هذا الرضا هو المعرفة بالله تعالى. Apa kata beliau? Zauq yang disebut di hadis tadi, dzaqa ta'amal iman, akan merasakan zauq manisnya iman. Zauq apakah itu? Al-munba'is an hadzal ridha, yang muncul daripada keridhaan ini, huwa al-ma'rifatu billah, itu zauq mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ma'rifat itu apa? Nurun askanahu Allah ta'ala qalba man ahabbahu min ibadih. Nur yang Allah masukkan, Allah tempatkan ke dalam qalbu siapapun dari hamba yang dia kehendaki, yang dia cintai. Ahabbahu. Jadi ada rumusnya. Yang dapat ma'rifat cuma orang yang Allah ahabbahu, Allah cintai. Kalau Allah tidak cinta, dapat nggak? Nggak. Jadi tidak semua mukmin dapat rasa manisnya iman. Orang zikir pun belum tentu dapat manisnya iman, karena dia baru bab sakinah, mutmainnah. Rasa tenang itu belum manis, itu baru tenang. Makanya banyak orang mengeluh, kenapa saya selesai zikir gundah lagi? Ya iya, zikir itu nggak ada selesainya. Ente selesai. Zikir itu nggak ada beresnya. Ente udah beres zikir. Zikir itu selalu terus, ya. Wala syai'a ajallu wa a'zam min dzalika nur. Jika ditanya adakah nur, cahaya yang lebih mulia dari cahaya itu, tidak ada. Itulah cahaya paling mulia. Kalau orang makan gelap-gelap bisa makan nggak? Bisa nggak? Makan gelap-gelap yang kegigit nanti? Oke. Orang kalau gelap gelisah nggak? Nah itulah qalbu yang tidak ada nur ma'rifatullah, di gelisah. Rusak-rusuk. Ya. Akhirnya pegang orang siapapun di depan kiri kanannya. Ya. Wa haqiqatul ma'rifati hayatul qalbi bil muhyi. Hakikat ma'rifat itu, indikator adanya adalah hidupnya qalbu dengan Allah yang maha menghidupkannya. Maka di Quran itu surah Al-An'am misalnya, awaman kana maitan fa ahyayna, ya, atau ya, adakah ya orang yang dia mati, qalbunya mati, lalu Allah hidupkan dia. Lalu surat Yasin misalnya, yang mendapatkan nazar liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan bagi orang yang dia hidup hatinya, ya. Nah, lalu di surat Al-Anfal misalnya ayat 24, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Jawablah panggilan Allah, jawablah karena Allah, karena Rasul, idza da'akum, jika Allah memanggilmu, lima yuhyikum, terhadap apa yang Allah telah hidupkan kamu, maksudnya hidupkan qalbumu. Faman matat nafsuhu
ba'udat anhu dunya wa man mata qalbuhu ba'uda anhu maulah. Orang yang hidup, orang yang mati jiwanya, ba'udat anhu dunya, maka menjauhlah darinya dunianya. Nafsiyahnya harus di-off-kan dulu, baru dunianya pergi. Jadi kalau orang mengatakan kenapa ujian dunia ini berat, wajar, karena jiwamu lebih di depan daripada kalbumu. Mungkinkah lalat masuk kalau nggak ada ikan busuk? Ya, jadi ikan itu ada, lalat itu ada karena ada sesuatu di dalam. Jadi kita kemudian tidak akan menyalahkan syaitan, kita menyalahkan diri kita. Ya, janganlah engkau mencaci kecuali dirimu sendiri, kan begitu di Quran, ya. Ba'udat anhu dunya wa man mata qalbuhu, tapi kalau qalbunya mati, yang menjauh adalah Allah Ta'ala. Cara mematikan nafs itu, ini bahasa beliau, ya. Nah, itulah nurul ma'rifah, memberi ma'rifat ke dalam qalbu, ya. Jadi kalau orang ditanya ciri-ciri ma'rifat apa? Indikatornya banyak. Tadi qalbu hidup, jiwanya bisa dikendalikan. Lalu yang kedua, beliau meriwayatkan dari Imam Ibnu Sammam, ya. Al-Imam Ibnu Sammam ini wafat tahun 183 Hijriah, berarti sezaman dengan Imam Malik, ya. Sezaman dengan Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Sammam ini Sufi, jadi di abad kedua sudah ada Sufi. Apa kata beliau ketika ditanya, mata ya'riful abdu annahu ala haqqatil ma'rifah, kapan seorang hamba sadar bahwa dia sudah sampai kepada ma'rifat? Beliau menjawab, idza syahadal haqq bi'aini i'tibarihi faniyan an kulli ma siwa. Jika dia menyaksikan Allah Ta'ala al-haq, yang maha nyata, maha benar, bi'aini tibarihi, dengan pandangan iktibarnya, maknawinya, bukan dengan mata ini. Fanian an kulli ma siwa, lalu dia fana, tidak menyaksikan kecuali hanya Allah. Kita makan, tapi yang kita saksikan ini pemberian Allah, gitu. Kita berobat, tapi yang kita saksikan itu kesembuhan dari Allah. Datang ke dokter, tapi yang kita saksikan bahwa itu kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau lagi musim haji itu, masya Allah, ya, betullah Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu puncaknya pada hari Arafah, karena pada masa itu orang yang berhasil masuk nanti diuji kedirian, keakuannya. Ini karena aku nih, ini karena aku nih. Yang nggak berhasil masuk, udah jam 12 nggak dapat izin, nggak ada tasrih, nggak ada izin. Dalam pikirannya apa? Ya Allah, apa kata orang kampung, saya berangkat haji tapi nggak Arafah. Kata orang kampung, syirik khafi itu. Di Arafah, masya Allah, bolak-balik. Giliran dapat, orang travelnya merasa, ini karena saya nih kalian bisa wukuf. Syirik khafi lagi, karena saya. Padahal Arafah secara harfiah ain ra fa ta marbutah, tapi selalu memakrifat arafahu yaum arafal abdu rabbahu, ketahuan Tuhannya siapa saat itu. Ada yang menuhankan orang kampungnya. Nah, maka baru sampai masuk Arafah langsung pasang status, alhamdulillah kami sudah wukuf di Arafah. Semoga Allah ampuni yang begitu, ya. Alhamdulillah berkat lobby kami dapat maktab yang bagus. Macam-macam. Alhamdulillah, ngomongnya alhamdulillah, tapi dalam batinnya dirinya yang menjawab. Hal-hal seperti itu yang luar biasa, ya. Dan haji tahun ini agak lebih kompleks lagi daripada tahun-tahun lalu. Tahun besok nggak tahu tambah parah apa tambah rapi, ya. Lancar di Arafah, ya.
Ini orang-orang nanti antum kalau di Padang Arafah hati-hati. Waktu genting itu ba'da asar sampai maghrib. Tapi biasanya si tour leadernya ngomong ini, ayo siap-siap kita mau berangkat ke Muzdalifah. Padahal bus itu sulit sekali datang, dikit sekali. Jadi orang sudah siap-siap daripada asar, akhir dia lupa itu waktu genting sampai ke maghrib. Siap-siap, sibuk, lupa zikrullah. Padahal itu waktu mustajab, mustajabnya lengkap. Pada asar itu kan mustajab, hari biasa aja lang mustajab. Apalagi yang Arafah, itu setan senang bener itu. Sibuk. Ternyata berangkatnya tetap jam 12 malam. Ada yang berangkat jam 3 malam ke Muzdalifah. Ya. Berarti waktu mustajabnya sudah lewat. Nanti kalau yang dapat takbir berhaji, ya, waktu genting itu fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingetin orang lain dengan lembut. Jadi nggak boleh mengingati orang dengan jidal. Ya, nggak boleh ingetin orang dengan jidal. Selama haji itu wala jidala kan gitu di Quran ya. Karena banyak jidal yang paling repot itu jidal sesama orang alim. Mestinya begini, mestinya begitu. Tambah kacau itu. Karena baca kitab fikih ini ada yang disesuaikan dengan masanya dan tidak. Kalau manasik haji kan sederhana, tapi pelaksanaan manasiknya itu yang beragam. Ya, semoga nanti kalau ditakdirkan Allah berhaji, ya, pintar-pintar melihat itu. Belum tentu juga lancar masuk. Ya. Kalau yang bertasrih, kalau yang reguler, ONH plus, Furoda itu mudah masuk. Kalau yang ziarah itu ribet tuh. Ya. Dan nanti sampai di Muzdalifah, jadi ada orang aman di Arafah, di Muzdalifah kena ujian semua. Nggak ada air, nggak ada makanan, tidur di bawah kolong langit. Jenderal copot jenderalnya, pejabat copot, kiai beres kiainya, wali selesai walinya. Muzdalifah itu cara harfiah kan izdalafa ay al-jam'u, bisa berarti jam'us shalah, tapi kalau saya mengartikan jam'ul imtihanan wal balaya. Allah kumpulkan semua ujian di situ. Yang belum beres di Arafah dihajar di situ. Ini banyaklah yang jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina. Antum cari, coba cek di GPS berapa kilometer itu jalan kaki. Nah, itulah yang masuk berita itu, yang tua-tua nggak sanggup karena nggak ada makanan. Padahal di Arafah enak, di Arafah banyak makanan. Ya. Biasanya diingetin sama orang, ayo bawa air ke Muzdalifah. Orang nggak mau. Oh, ntar juga banyak, ntar ada yang atur. Ya, nggak mau, akhirnya bergantung kepada orang. Kata Imam Nawawi, beliau ini kalau haji jalan kaki, tapi beliau kasih syarat, jangan pernah haji jalan kaki kecuali tawakal mutlak kepada Allah. Jadi jangan gandelin orang satu kafilah. Kalau sekarang satu ya, tour leadernya, petugas hajinya, itu banyak nanti yang begitu. Ngandalin orang, bukan ngandalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba lihat di masa-masa itu ada yang mengadu ke TikTok, ya kan? Ngadu ke YouTube, ngadu ke Facebook, berharap didengar oleh orang. Masih bergantungnya kepada, ya, kalau dia petugas nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak petugas itu apa? Ya. Nah, kelihatan bahwa Tuhannya adalah netizen. Tapi biasanya di perjalanan itu Allah bersihkan. Ntar dia bersih sendiri tuh. Awal-awalnya masih ngadu ke netizen, lama-lama hilang, ngadunya kepada Allah. Ini tuh proses dibersihin sampai kepada Mina. Maka Mina itu bisa berarti muna, tujuan akhir yang dicapai. Ya. Lalu beliau mengatakan, al-ma'rifatu fuqdanu ru'yati ma siwa. Ma'rifat itu fuqdan, luputnya ru'yah, pandangan ma siwa terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata
selain Allah yang paling sering dilupakan orang itu adalah keakuan dirinya. Keakuan dirinya. Orang di majelis ngomong kalau saya nggak beres ini. Nah, keakuan ini kalau disentil dikit terganggu. Nah, hati-hati. Jangan sampai antum kalau disuruh wirid bisa kuat, suruh sholat banyak-banyak kuat, suruh puasa, tapi jika disentil dikit keakuan kuat ya. Nah, ujian tarekat Al-Muhammadiyah Al-Khidriyah itu kata Imam Sya'rani, kata imam-imam kita dari dulu ya, itu intihannya, ujiannya, nyentilnya di situ, keakuan itu. Ini kita belum jadi loh ribat kita, baru majelis. Nanti antum lihat orang-orang akan diuji, ngurusin ini loh, ngurusin ini, keakuan akan diuji. Nah, pintar-pintar ya. Semuanya bergerak karena Allah ya, bergerak karena Allah harusnya akunya hilang dong ya. Termasuk saya sendiri, saya nggak boleh mengakukan diri. Itu sebabnya sampai sekarang nggak buat channel YouTube. Pengen bareng-bareng aja sama Buya Asfi, Buya Yunal, Buya Aldomi, bareng-bareng aja kita. Toh kita juga nggak pengen terkenal tuh Buya ya. Tapi Buya ini kayaknya kalau terkenal karena bin ya Buya, bin yang setting Buya ini. Kata si Anu, si Fulan ya, di setting sama orang katanya. Itulah syirik khafinya, orang-orang memandang orang lain dimasyhurkan Allah. Oh ini settingan nih, kok dia tiba-tiba masyhur nih, pasti ini settingan bin nih. Dia nggak baca hikam. Hikam itu kalau ada orang yang Allah masyhurkan dengan ilmu ini, itu Allah yang izin, bukan bin yang izin, bukan Densus yang izin, bukan polisi, bukan pemerintah, bukan Kemenak. Emang Allahnya izin, ente mau gimana ya? Itu yang kita sering sebut baca-baca, wa rafa'na laka dzikra. Inilah sebabnya salah satu khatam kita yang kita baca di Jumat di Ribat, surah Alam Asyarah ya. Kami angkat bagimu hai Muhammad zikra. Maka orang yang diikut sertakan diangkat itu cuma orang yang mendapatkan zikrat itu. Zikrat itu menyebut engkau, memahami engkau. Itulah kajian Nur Muhammad, kajian Ruh Ahmad, kajian Zat Ahad. Itu kajiannya. Dan di akhir zaman ya kajian Al-Imam Al-Mahdi. Itu yang diangkat Allah. Mau dihancurkan orang gimana, nggak akan hancur, karena kajian ini Allah yang angkat. Kalau orangnya bisa redup, tapi kajian ini nggak akan redup. Orangnya bisa redup kalau dia merasa keakuan, aku yang buka kajian ini, aku yang ahli ilmu ini, ya habis antum teh ya. Itu yang mau kita hajar terus nih. Nah, kapan tahu keakuan itu? Kalau sudah ketemu masalah. Orang kalau belum ada masalah, ngaji-ngaji aja senang. Makanya ada yang protes sama saya, Buya kenapa ngajarin ilmu yang aneh-aneh sehingga dihujat? Mending gajinya dulu aja, baca hikam, wiridan, hikam, wiridan, wirid, izin. Itu namanya ente cuma mau yang enak-enak, nggak mau yang nggak enak. Sunatullah megang ilmu ini mesti dihujat orang. Minimal diajak orang, minimal dia ngomong ini hari gini gitu. Itu paling ringan tuh ya, paling kencang disebut sesat dan gila lah ya. Gimana Buya Yunan, sudah disebut sesat belum? Itu kan kata orang pahitnya, dia kan nggak tahu manisnya. Manisnya zaqa ta'mal iman itu mereka nggak tahu. Nikmatnya detik per detik, saat per saat, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan. Mereka nggak sadar itu ya. Tapi kalau ada keakuan di diri antum, habis ya. Maka yang mau berjuang sama kita, ayo ya, kita ngajinya begini-gini aja ya, ini ngaji ya, tapi ya begini-gini ya dapat ujian.
Nah, ini tabaruk sedikit daripada kitab Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, ya. Kita masuk ke kitab Asy-Syifa. Nanti kita lanjutkan apa ma'rifat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Rifai. Bagian apa sekarang? Ada yang megang nggak? Masih ingat Bu ya? Mulai gerah ya. Oke, kita baca halaman halaman 223. Ini masih mundur ke bagian, bukan mundur ya, maju sebenarnya. 223 tentang Al-Bab As-Salis Fasal Awal, tapi dia di tengah ya. Tentang yang riwayat Abu Lais As-Samarkandi. Kalau di sini ada nomornya 425 riwayat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka Abu Muhammad Makki wa Abu Lais As-Samarkandi wa ghairuhuma anna Adam 'inda ma'siyatihi qala Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir li khati'ati. Tengok bab salis fasal awal tapi bagian tengah. Setelah ada ayat Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Jadi Imam Bulais meriwayatkan bahwa Sayyidina Adam ketika melakukan apa yang menjadi pantangan surga, dan itu bukan maksiat dalam pengertian maksiat dosa, itu maksiat adab. Jadi para nabi itu jika melanggar adab itu beliau menilainya dosa. Semua yang di surga boleh dimakan nggak? Boleh dimakan. Tapi kenapa kemudian wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Ini hukum zahir, jangan dekati pohon ini. Tapi iblis ngajak dekati pakai nama Allah. Kata iblis, demi Tuhanmu, menghargai jadi ada perintah, ada adab. Mana yang didahulukan? Ada perintah, ada adab. Mana yang didahulukan? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ditarik Nabi maju ke depan sejajar, tapi setiap ditarik dia mundur. Diperintah maju tapi dia mundur. Itu namanya apa? Abu Bakar ketika memimpin sholat, Nabi tiba-tiba muncul di belakangnya. Nabi SAW mengisyaratkan tetaplah di sana, tapi dia tetap mundur. Itu melawan Nabi bukan? Zahirnya melawan hukum, melawan perintah, tapi batinnya dia pasang adab.
Paham? Oke? Maka Sayyidina Adam ketika dikatakan jangan dekati pohon ini, tapi iblis mengatakan demi Tuhanmu, demi Rabbmu. Nah, disebut kata Rabb, salah satu al-asma'ul husna. Akhirnya Sayyidina Adam mengikuti karena adab dengan nama itu. Maka nama lebih menghormati nama lebih mulia daripada perintah atau larangan. Gitu, menjaga nama. Nah, disitulah hukum itu ada normatif, ada hukum yang tidak normatif. Normatif itu hukum saklek. Yang saklek pernah dengar ada ibu-ibu cuma ngambil seperempat kilo nyuri, seperempat kilo cabai masuk penjara. Ada anak ngaduin ibunya, neneknya masuk penjara. Nah, itu hukum normatif. Itu hakimnya nggak ngerti, hakimnya kurang cerdas, dia nggak bisa mewarisi Sayyidina Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar Al-Faruq dia tahu nih hukum hitam putih, ada hukum di saat nilai pantas nggak, secara hukum betul orang ini salah masuk, tapi secara nilai moral pantas nggak anak masukin orang tua ke penjara cuma karena masalah duit 100.000, 200.000, nggak pantas gitu. Nah, hal-hal begini. Jadi Sayyidina Adam sudah lewat sama dia itu. Kira-kira lebih cerdas iblis atau Sayyidina Adam? Kan selama ini antum didoktrin ini pintarnya iblis. Karena zahir ayatnya menyebutkan itu, padahal batin ayatnya menyebutkan yang lain. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan, ini terjemahannya, syaitan merasa menggelincirkannya. Gitu terjemahannya. Syaitan merasa menggelincirkannya, padahal nggak begitu. Coba kalau dulu nggak ada begitu, kita ngaji begini loh. Antum nggak talqin zikir loh, ya, nggak ngaji kitab syifa loh, nggak dapat Quran, nggak dapat hadis, nggak dapat thariqah, nggak dapat ilmu hakikat ma'rifat. Jadi Sayyidina Adam itu lebih cerdas atau lebih bodoh daripada iblis? Sebenarnya lebih cerdas. Ini yang dilupakan orang, ya. Wabihi liqala ya haddatsana Abu Muhammad Makki wa Abu Lays Samarqandi wa Ruma anna Adam inda ma'siyati qala Allah bihaqqi Muhammadin ighfir li khati'ati. Sayyidina Adam dia sudah tahu nanti kalau aku pun salah, aku akan sebut nama kekasihnya. Canggihnya Nabi Adam. Kalaupun ini keliru, aku akan mohon ampun dengan nama kekasihnya. Dan Nabi Adam di situ nggak mengakukan dirinya bihaqqi ana, tapi bihaqqimu Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum muncul secara fisik. Itulah ujian orang tua ngaji kepada orang kecil. Orang tua dapat ilmu dari orang yang belum lahir, tapi nurnya kan lebih awal, ya. Kata Sayyidina Adam, ya Allah bihaqqi Muhammadin, dengan hak kemuliaan yang bernama Muhammad itu, infirli, ampunkan kesalahanku. Kira-kira kalau minta nyebut nama Nabi Muhammad dikabulkan nggak? Pasti dikabulkan. Saya nggak pernah doa dengan menyebut tawassul Nabi Muhammad kecuali dikabulkan Allah SWT. Tuh yakin? Tuh yakin nggak? Apapun doa yang saya sebut nama Nabi Muhammad, Allah kabulkan. Ajilan atau ajilan, segera atau nanti, ya. Wa yurwa, diriwayatkan beliau mengatakan taqabbal taubati, dengan hak Nabi Muhammad, ya Allah terimalah taubatku. Faqala lahu Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah bertanya, min aina arafta Muhammadan? Oh, Nabi Adam ini nyimpen. Adam, engkau tahu Muhammad itu dari mana? Qala ra'aitu fi kulli mawdi'in fil jannah
maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan ditulisnya pakai bahasa Arab. Bahasa di sana kan lebih luas lagi Arabnya, bukan Arab yang Arab maklum ini. Arab yang lebih luas. Aku melihat, kata Sayyidina Adam, ra'aitu fi kulli mawdi'in, aku melihat di setiap lorong-lorong sudut-sudut surga, tempat-tempat surga, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana kira-kira? Dengan semua, itu kan tulisan. Tulisan itu bisa ditulis dengan aksara mana saja. Nah, salah satu guru kita pernah menuliskan harokat itu, lalu dituduh oleh salah satu yang mengaku guru saya itu bahwa itu adalah jimat raja. Nggak ngerti tapi komen, ya, nggak mengerti tapi komen. Itulah akibatnya. Kalau nggak ngerti cukup katakan ana la adri. Kata Imam Malik, qauluka la adri nisful ilm. Engkau mengaku tidak tahu, itu separuh tahu. Karena orang sok tahu gak bakal pernah tahu, tapi orang mengaku saya tidak tahu, Allah bukakan jalan pengetahuan bagi dia. Ya. Wa yurwa Muhammadun abdi wa rasuli fa'alimtu annahu aqrabu khalqika alaik. Ya. Tertulis Muhammadun abdi wa rasuli. Jadi la ilaha illallah Muhammadun abdi wa rasuli. Ini baru salah satu yang dilihat Sayyidina Adam. Fataballahu alaihi wa ghafaralah. Kata Sayyidina Adam, sejak saat itulah waktu di surga, ya Allah, aku tahu yang bernama Muhammad itu lebih mulia dari aku, lebih mulia dari Jibril, lebih mulia daripada Azazil, lebih mulia dari surga, neraka, bahkan lebih mulia dari Arash. Nah, cukup mengatakan itu, fataballahu alaihi wa ghafaralah, Allah ampuni dia, gitu. وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Jadi ketika ditanya fatalaqqa, lalu Adam mengadukan kepada Allah hal-hal dengan menyebut kalimat-kalimat. Kalimat apakah itu? Kalimat yang dia setorkan kepada Allah bihaqqi Muhammadin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat yang disetor oleh Sayyidina Adam. Tapi di riwayat lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tapi ulama kita mengatakan wa tarhamna bihaqqi Sayyidina Muhammadin. Ya. Lanakunanna minal khasirin. Wa fi riwayatil ukhra, wa fi riwayatil ajurriyah, dalam kitab Imam Ajurri, faqala Adam, saya ada seingat saya kitab ini, kitab Ajurri ini, lamma khalaqtani, kata Adam, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si ila arsyika, aku mengangkat kepalaku ke arasmu, fa iza maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertulislah padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi enggak di aras, enggak di bumi, enggak di langit, semuanya tertulis. Aras itu di mana? Aras itu di atasnya surga. Surga di situ disebut Jannatul Ma'wa. Indaha sidratul, di situ ada sidrah. Di atas sidrah ada kursi, di atas kursi ada raf-raf. Raf-raf itu tangga-tangga ke aras. Di atas itulah aras. Maka sebenarnya di atas surga itu semuanya surga. Aras itu surga apa? Surga juga aras itu. Surga musyahadah. Surga, kenapa? Di surga Firdaus yang di bawah aras, orang hanya menatap Allah 2 kali sehari. Tapi di surga aras daiman abadan sarmadiyan, setiap saat dia sudah ngobrol-ngobrol sama Allah sudah. Jadi orang yang cuma melihat, orang yang duduk dekat, orang yang bisa ngobrol, beda nggak makamnya? Beda nggak? Kita cuma melihat
Itu udah hebat tuh. Orang di surga Firdaus hanya melihat. Berapa lama nunggu melihatnya? Karena 2 kali sehari semalam, berarti dari pagi sampai sore. Pagi sorenya itu 500 tahun. Itulah sebabnya dari masa 500 tahun itu mereka rindu kepada Allah. Di situ keliling. Kalau orang sekarang nggak ketemu kekasihnya uring-uringan, maka Allah kasihlah hadiah penawar namanya bidadari. Jadi bidadari itu untuk menahan rasa itu. Dan nikmat itulah yang disegerakan bagi ahlullah di dunia. Jadi ahlullah di dunia begitu. Nah, itulah yang sulit diterima oleh perempuan. Ya, paling sulit. Coba tanya Bu Yasfi, tanya istrinya, tanya Bu Yayuna. Padahal ustazah semua itu. Berat itu, berat sekali. Emang itu dunia. Namun kalau mereka terus naik, itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Nah, yang diundang ke aras itu sudah nggak ada lagi anak usolli, nggak ada lagi. Bukan itu makomnya. Dia sholat, tapi dia nggak merasa dirinya yang sholat. Itulah mereka yang sudah fana dalam zikir yang Allah turunkan ke Sayyidina Musa. Wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Yang boleh ngomong ana di situ hanya Allah. Ada lagi, ya, baru diundang kepada arasnya. Menghabiskan ana itu di dunia. Mursyid aja kena ujian ana itu kuat, anania. Kiai, kalau nggak karena saya nggak jadi. Ente syirik khafi ngomong begitu. Mursyid ya mursyid, kiai si kiai ngomong itu kalau bukan karena saya nggak jadi. Secara zahir dia mursyid, tapi secara khafi dia sudah syirik khafi. Tapi syirik khafi yang begitu tidak kena hukum neraka. Dia hanya hukum gelisah dan tidak tenang. Kalau diteruskan perasaan itu muncul satu perasaan sombong, diterusin muncul hasad. Disitulah muncul ada orang guru hasad kepada murid. Kejadian di zaman dahulu sampai sekarang. Kalau nggak tahu diri deh sekarang ya. Udah begitu nggak pernah datang lagi ke aneh. Ya gitu ngomongnya. Lain dengan guru-guru yang ananiahnya habis. Apa kata dia kalau ada muridnya sukses? Alhamdulillah ya Allah, Engkau sertakan aku dalam kesuksesan dia. Walaupun sekarang dia mungkin lupa kepadaku. Gitu kalau orang ananiahnya habis. Baru benar makom wali paling rendah menurut Imam Ghazali. Itu orang yang sampai di makom la ilaha illallah. Itu makom khawas paling rendah. Kalau la ilaha illallah itu makom wali am. Semua orang baca la ilaha illallah Rasulullah wali am, wali umum. Tapi kalau dia sampai kepada la ilaha illallah itu paling rendah itu. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang berperan kecuali Allah.